Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaus Gus Baha dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Ngaus Gus Baha. Mari kita simak bersama-sama pengawasan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terang tentang ilmu tafsir, kaidahnya itu pokoknya kalau Makkiyah itu turun sebelum nopo hijrah. Nah, Madinah niku turun setelah nopo hijrah, meskipun secara geografis turun di Mekah. Misalnya surat Fatah itu turun di Mekah, tapi setelah Nabi posisi nopo hijrah, maka surat Fatah tetap berkategori nopo Madaniyah, padahal turunnya di Mekah karena turun pas Sulhul Hudaybiyah atau pas Nabi di Mekah. Kaidah Makkiyah juga sama, bisa saja Nabi pas jalan-jalan di Syam atau di mana kemudian ada surat itu, maka berstatus Makkiyah asal periode itu sebelum apa? Hijrah. Kalau terang ulumul Quran ya. Imam Syafi'i ketika ngarang kitab Ar-Risalah, Ar-Risalah niku karangan kaul jadid Imam Syafi'i. Niku memulai dengan kalimat kula jeeling, wal kufar sinfani, orang kafir itu ada dua. Ketika Nabi menjadi Nabi, diutus jadi Nabi, itu orang kafir itu ada dua jenis. Satu jenis yang tidak ahli kitab, ini ku kafir Mekah, jadi tidak Nasrani juga tidak nopo Yahudi. Nah, bahasa yang kayak saya itu non Semitik nopo, bahasa yang kayak itu nopo non Semitik, tidak punya kitab samawi. Ini penting ya. Kedua kafir Semitik, ini ku kafir yang punya nopo kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ini bahasa agama. Nah, bahasa negara ya nggak ada, bangsa Indonesia nggak ada bahasa kafir, no. Semuanya warga no, Indonesia. Jadi ini konstitusi agama. Kalau negara ya semuanya warga no, warga negara Indonesia. Kalau nu sering ditakoki yang sering kalau disuani yang bela Legos ini itu hukum negara bukan hukum agama. Jangan kalau orang malah ngomong kon bela, aku biasa wae cara kula. Dengerin ya. Nah, sampean kepengen maknani Quran sesuai tradisi ulama sing musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu mikire ngoten nggih. Saya ulang lagi ya. Orang kafir itu ada dua. Satu kafir yang tidak punya kitab samawi atau disebut musyrik Mekah. Ini kampungan sekali ya, ortodok, kampungan, desa, naif. Jadi di anak wedok dipateni mergo marai camah, gak kena dijak perang, gak kena dijak mergawe. Terus watu disembah-sembah dewi, engko nak bosen digenti watu sing luwih apik. Pokoke aneh, sikape ku aneh. Tapi cerdas. Yo ono cerdas. Cerdas iku iso nyebut lafaz Allah, tapi ora paham. Dadi yo aneh, wong kafir yo pancen wong salah ku pancen wong aneh. Dan ini yang dimaksud qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Rungokno tenan nggih. Ketika orang kafir Mekah itu punya tradisi menfisikkan Tuhan. Nggih napa menfisikkan Tuhan. Jadi jenenge Tuhan itu ya Lata Uzza, gawe watu terus disembah. Ada fisiknya napa? Ada jisimnya, ada bentuk fisik. Sehingga ketika Nabi muni nyembah Allah, mereka tanya, "Muhammad, enggak apa-apa kita nyembah Allah, tapi terangkan dulu Tuhan kamu itu dari perak apa dari emas apa dari batu?" Ini kan jelas dia cara bertanya itu sesuai kaidah mereka, kalau Tuhan itu harus apa? Fisik. Terus Kanjeng Nabi dikan dawuh Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu bebatuan tadi. Andai kan orang kafir ini kok kafir Yahudi, tentu enggak ada ayat la a'budu ma ta'budun, karena orang Yahudi itu penyembah Allah, yaitu mereka nyebut Yahweh. Sehingga ayat ini tidak tentang hubungan Nabi dan orang apa? Yahudi. Ya iki rada jelimet ben ki rada pinter. Sajane aku ya ora menarik cara-cara. Tapi kena sing sekolah iso dadi dokter. Lah maksudnya kan rada jelimet. Tak ulang lagi ya. Sehingga qul ya ayyuhal kafirun di ayat itu diartikan kafir apa? Mekah, yaitu yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Apa? Yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Makanya Nabi disuruh dawuh la a'budu
mata budun wala antum abiduna ma'abud. Beda dengan kafir Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, Nabi kalau dialek dengan mereka sering dawuh Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Karena orang Nasrani ya yang ngakui Tuhan Allah, meskipun menambahkan Tuhan Bapak dan Tuhan Ibu dan Tuhan Anak, tapi kan tetap Tuhan induknya Allah. Orang Yahudi nyebut Yahweh. Ya, jadi ya rada jelimet, tapi tak latih pinter kayak paham ya, kemajuan. Jadi paham ya? Ya ibu-ibu paham ora paham. Mantas sababi qaumin fa wa napa minhum, angger gayane paham insyaallah ya. Paham, mereka paham. Ya saya ulang lagi ya. Sehingga ulama nahwu itu hampir sepakat mengatakan jika ada ataf maka bukti berbeda. Misalnya Ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid datang dan Amar, berarti Zaid tidak Amar, Amar ya tidak Zaid. Karena al-atfu yaqtadi taghayyur, kalau ada ataf berarti orangnya beda. Nah, padahal di surat Juz Amma itu kan ada lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang kafir itu satu min ahlil kitab, dua wal musyrikin. Artinya musyrikin gaya kafirnya beda dengan gaya kafirnya ahli kitab gaya kafirnya beda dengan wal musyrikin, karena pakai apa? Ataf. Kalau ataf itu yaqtadi taghayyur. Meskipun lafadznya sama sekalipun, misalnya ada orang bilang Ja'a Zaidun wa Zaidun, pasti ada Zaid yang anaknya Amar, mungkin ada Zaid yang anaknya Karmin, meskipun namanya sama-sama Zaid, tapi kalau dikatakan Ja'a Zaidun wa Zaidun, pasti Zaid yang berbeda. Paham ya? Karena ataf yaqtadi taghayyur. Nah, dua tipikal orang kafir ini ya punya selera yang beda, punya gaya hidup yang beda. Yang satu menyembah batu, menyembah apa, pohon besar, menyembah apa, disebut era modern disebut non semitik, tidak punya kitab samawi. Ini polemiknya dengan Nabi itu ya polemik Tuhan. Dan ini mereka anti hari kebangkitan. Beda dengan kafir ahli kitab, mereka kan tidak anti ahli kebangkitan. Cuma mereka mengklaim kalau mereka yang ahli surga, yaitu kalau orang Nasrani mati misalnya kan sudah tenang bersama Bapak di surga. Kalau kafir Mekah nggak percaya adanya surga, makanya mereka protes, Muhammad masa sudah jadi tulang belulang menjadi manusia lagi, itu tidak mungkin. Apa ada kafir Nasrani yang bilang demikian? Kan tidak ada. Yang bilang begitu kan kafir ahli kitab. Karena maksudnya yang bilang gitu orang musyrik Mekah, yang ahli kitab kan bilang surga itu milik kita. Sebelumnya sekarang orang mengkaji tafsir sudah tidak sedetail ini, sehingga kafir ini semuanya kafir, semuanya tauhid. Wah ya repot kan. Sehingga Nabi itu di hadis sahih diterangkan jika enggak ada ketentuan Allah tertentu, Nabi itu lebih mirip dengan ahli kitab dalam tradisi beragama. Karena ahli kitab sudah banyak benarnya itu menuhankan Allah, percaya adanya surga dan neraka, percaya adanya hisab dan sebagainya. Meskipun nanti juga tetap ada perbedaan dengan Islam, tapi ini kan saya cerita. Nah, surat-surat Makkiyah itu surat yang tidak membicarakan kafir ahli kitab, sehingga mereka masih diperkenalkan Allah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Kalau orang kafir ahli kitab sudah tahu Allah itu Tuhan mereka, bahkan mereka ada yang bilang bapak mereka dan yang mewariskan surga tanpa syarat. Makanya agama Kristen itu menarik, karena orang Islam sudah kiai, sudah ngaji, masih takut su'ul khotimah. Kalau mereka apapun perilakunya asal mati sudah bersama bapak di surga. Jadi promosinya lebih menarik, karena kalau kita kan enggak, sudah Islam, sudah soleh, nggak jalalan ngalor ngidul, ora mesti mlebu swarga. Ketua partai Islam iso ketangkep nang Islam. Oh itu kan repot, wis ketua partai gambare Ka'bah cek ora mesti. Lah kalau mereka enggak mesti apa? Masuk surga. Kita enggak, sudah kiai de murid swida ewu iso miber kabeh cek sul khotimah cara kiai-kiai jenenge kiai sapa Barseso. Dadi loro. Dadi wong Islam ku loro. Kalau mereka enggak, mbok bedua, mbok narkoba, mbok pengedar narkoba, asal mati ya bersama bapak di. Nah, makanya ini terus kita tidak beda dengan mereka dalam bab percaya surga dan neraka dengan ahli kitab. Tapi dalam hal ini kita tidak mengkritik mereka dalam hal percaya surga neraka. Nabi ngadepi kafir Mekah luwih angel, mergo ora percaya swarga neraka, ora percaya kuburan, ora percaya macam-macam.
luwe angel. Lan akhirnya keterusan ora kepercaya donga tok mayit bareng iku ya rontok sisa-sisa niku asline. Mergo anggere wis mati iku dianggep wis bar. Repot. Tapi coba jero-jero. Mari fitnah. Tapi kalau mau cerita tok, dadi salat mayit itu artinya ndongakno mayit. Cuma gayane nganggo salat. Sing sitok gayane nganggo tahlil. Tapi nak kowe dituntut, tapi nak salat mayit ana sunah ana tuntunane Nabi, nak tahlil ora ana. Ya kowe kudu ngalah pancen yo ngono tenan, sitok ana tuntunan itu. Tapi nak sing sitok ingkar donga iku ora penting kanggo sing mati iku jelas keliru. Wong salat mayit iku wonge ya wis mati. Ya kudu ngakno napa? Mayit. Ya cuma ana sing protes, tapi iku ana contone nek iku ora ono ya kudu ngalah. Tapi kono ya kudu ngalah, nak ngono iku jenenge ndongakno mayit. Mulane wonten desa separo Muhammadiyah separo NU. Nate ngundang kula malam 7 dina. Jare sing duwe gawe gak teko Gus wong-wong ditulis ngene. Mendoakan mayit di hari ke-7. Do teko kabeh mergo redaksine iku mendoakan. Dadi nek muni tahlil bid'ah tapi nek mendoakan mayit. Ana sing lidake diredaksekno ngene. Seri salat jenazah berbentuk doa. Niku ya terus kaya rabitah mereka dianggap hukum turunan napa? Turunan dari salat apa? Jenazah. Tapi mergo nak 7 dina, 40 dina kan kaya tradisi Hindu, Buddha. Jari mereka semacam-macam lah. Semurut tenanan bantau sing laris tahlile, kula kan yo ora laris tahlile, dadi ra semangat bela. Kula mau cerita hukum. Ini penting kalau terangkan. Jadi kafir ahli kitab itu lebih terpelajar. Sehingga diberi penghormatan Allah, kita masih boleh makan sembelian mereka. Jadi misalnya orang Nasrani atau Yahudi nyembelih sapi, tentu yang materinya sudah halal. Seorang lagi yang materinya sudah halal, itu halal. Itu disebut wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Jadi misalnya makanan yang disembelih orang Yahudi Nasrani asal materinya halal, ya misalnya ayam atau sapi disembelih mereka ya jadi apa? Halal. Kecuali min awalil amri materinya haram kayak babi misalnya. Makanya ini penting saya utarakan ke jenengan. Haram menafsirkan Quran bagi orang yang tidak alim. Bukan apa-apa. Quran itu adalah lafaz umum. Coba ayat itu kalau kamu artikan secara umum. Wa ta'amul ladzina utul kitaba khilul lakum. Makanan ahli kitab semua halal bagi kalian. Padahal mereka makan babi, minum arak. Terus ini ada ayatnya. Kalau semua makan ahli kitab halal. Ya se-Arab nih. Padahal ayatnya wa ta'amul ladzina utul kitaba khilul lakum. Maknanya di situ adalah makanan yang dari jenis halal kemudian disembelih oleh mereka dan menyembelihnya sesuai syariat kita, misalnya memotong khulqum wantijen sesuai persyaratan dalam apa? Penyembelihan. Itu halal. Tapi kalau yang disembelih orang Majusi haram. Karena apa? Di hati ahli kitab ini masih ada Allah. Ada kalimat apa? Allah. Meskipun ya tadi yang Nasrani nambahi 2 jadi salisu salasa, yang Yahudi ngeklaim Tuhan hanya milik mereka. Mohon kula balik malih teng kafir ahli kitab. Apa kafir napa? Mekah. Itu disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ana wal musyrikin. Jadi sama-sama kata kafir itu beda-beda. Dan nanti khitab ke kafir Mekah itu beda dengan khitab ke kafir apa? Medina. Kalau kafir Medina itu wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum. Orang Yahudi bilang surganya milik mereka, orang Nasrani bilang surganya milik mereka. Kalau orang Mekah kan enggak pernah bilang begitu karena percaya surga aja enggak. Jadi mirip PKI, kafir Mekah itu mirip PKI. Pokoknya mirip ateis. Jadi itu beda sekali. Kalau kafir ahli kitab kan percaya surga neraka, cuma mereka mengklaim itu milik mereka. Paham ya? Jelas ya, jelas bedanya ya. Jadi tidak bisa terus kamu misalnya mencomot satu ayat terus bilang orang kafir sifatnya gini-gini. Kafir yang mana? Apalagi gak ada istilah kafir, lebih sulit lagi kita neliti Quran. Karena tadi duduk perkaranya itu beda, sama-sama kafir atau sama-sama kriminal itu kan tentu modelnya beda-beda. Mohon jelas ya. Nah, di antara yang belum dikenal oleh kafir Mekah adalah pencipta alam itu siapa? Makanya diperkenalkan alhamdulillah fatiris samawati wal ardi.
Beda dengan kafir ahli kitab. Mereka sudah berebut surga sama orang nopo? Islam. Terus orang Islam bilang tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka bahwa surga sudah milik mereka. Terus Allah mensyaratkan balaman aslama dan seterusnya. Surga itu bagi mereka yang berserah diri, yang iman, yang macam-macam. Ini jelas ya. Sehingga ini dengerin ya, ketika ada pertarungan ideologi dunia antara ateisme, misalnya komunis, kalau bahasa Arab itu syuyu'i, atau kalau bahasa Arab kuno namanya mu'attilah. Ateis itu bahasa Arab kuno namanya apa? Mu'attilah, orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau bahasa Arab modern sekarang namanya syuyu'i, apa? Syuyu'i, karena komunis rata-rata berfaham apa? Sosialis, makanya disebut syuyu'i. Syuyu'i sama rata, sama rasa, dari kata syuyu. Syuyu itu podo wae. Kalau orang Islam, para kiai-kiai kita, guru-guru kita disuruh milih antara PKI dan Kristen, milih Kristen. Antara PKI dan Yahudi, milih Yahudi. Kebetulan Indonesia agak tahu Yahudi, alhamdulillah. Sehingga ketika mendirikan negara ini, Kristen Katolik diterima sebagai warga negara, tapi PKI komunis tidak disisahkan sebagai apa? Sebagai ideologi di Indonesia. Karena ateisme adalah meruntuhkan semua tatanan agama, karena tidak ada Tuhan, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hisab. Sementara Kristen tidak percaya Yesus, cek sungkan, cara pemaling sungkan Yesus, cek ada yang disungkani. Yahudi tidak masuk karena secara fisik memang tidak ada di Indonesia. Ini penting kalau utara supaya clear. Jadi karena di bab ketuhanan itu yang paling dikritik oleh Quran itu ateisme. Kalau orang Yahudi Nasrani itu dibenarkannya itu masalah jumlah. Masalah apa? Jumlah. Makanya berhubungan dengan Nasrani itu sing disalahkan mereka tidak ahli tauhid, karena Tuhan jadi tiga, tidak ahli tauhid. Kalau orang kafir Mekah tidak percaya Tuhan sama sekali, disebut al-mu'attilah, orang yang mengosongkan fungsi Tuhan. Makanya nanti cara khitab itu beda-beda. Nah, beda-beda ini disebut laqad kafarul ladina qalu inna huwa salisun salasa. Laqad kafarul ladina qalu inna huwa wal masih ibnu Maryam. Jadi sama-sama kafir tapi cara kafirnya beda-beda. Nanti punya akibat khitabnya juga beda-beda. Lalu kalau jenengan tanya, lalu cara mengislamkan mereka bagaimana? Ya tentu itu hanya ikhtiar, kabeh anut takdire pangeran. Carane beda-beda. Kafir Mekah carane Islam luwih naif. Luwih lucu. Dadi ana sing lagi nyembah berhala, jebule iku pas sampai itikaf nyembah berhala niku ana luwak iku nguyah ning ndase. Nangis den. Ya ilahun ya bulu ahli sa'laban. Masa pangeranku trimo diuyahi luwak. Terus marani Kanjeng Nabi, "Mat, ketoke bener pangeran, Mat. Pangeranku iku kacau, Mat. Trimo diuyahi luwak." Jadi carane Islam itu yo naif-naif, maksudnya itu ya mergo saking mau sing. Jadi ana sing sembahan iku roti kok makanan, bareng lesu dipangan. Terus aku masuk Islam lebih, pangeranku sentek. Mergo gawe pangeran iku roti bareng lesu akhire dipangan. Ngono meneh duwe pangeran disembah, dipuji-puji ning kamar. Anake wis masuk Islam. Barang anake wis masuk Islam, pangerane mau dibuak ning comberan. Cara saiki ning sampah, ning tong sampah. Lan dhisik iku ana sampah sing mahdhaful khat. Wong khat nak buak barang nang kono. Bareng dibuak, bapake ngamuk di pangeranku, kula buak ning tong sampah. Dinteni ning dhuwur. Bareng gak iso tangi dhewe. Pangeran kok ora tangi dhewe dinteni. Pangeran kok ning sampah ya kok tenang ae terus. Anaknya ditakoki, kowe pangeranmu sapa? Jari Muhammad. Allah yang punya aras yang di langit sana. Ya skandakno Muhammad, aku nganggo pangerani kowe gitu. Karena ya tadi persaingannya masih tentang Tuhan. Beda persaingan dengan orang Nasrani tentang klaim. Tentang apa? Tuhan ini milik siapa? Nah, cara wong liberal kan milik bersama. Akhirnya ra ono Kristen, gak ono kafir. Tuhan milik bersama itu cara ilmu hakikat, tapi asal dunia itu pasti ada klaim. Ada apa? Nasrani mengklaim Allah itu Tuhan mereka, sehingga mereka masuk surga tanpa syarat. Orang Islam ya mengakui itu Tuhan mereka, cuma orang Islam lebih sopan. Tetap butuh amal soleh, butuh husnul khotimah, macam-macam.
Lalu Nabi terbaik siapa? Orang Islam yakin Nabi terbaik Nabi Muhammad, orang Nasrani Nabi Isa, orang Yahudi Nabi Musa. Sehingga ketika periode Madinah itu angger jotos-jotosan itu perkara iku. Jare wong Yahudi, wah Musa Nabi paling keren. Ka ono Nabi koyok Musa, sing jare wong Islam, Nabi paling keren Muhammad, ka ono Nabi koyok Muhammad. Jotos-jotosan. Lah ini ketok bijake Nabi bareng sahabate jotos-jotosan. Kenapa kok jotos-jotosan? Niku Kanjeng Nabi niku darani Musa luwih afdal timbang jenengan. Tapi apa jawabannya Nabi? La tufaddiluni ala Musa. Wis kowe ora perlu mulya-mulyakno aku berlebihan ngalahno Musa. Musa mbek aku sak level. Dadi Nabi ora kok muni aku luwih afdal timbang Musa, ya wis ora apa-apa wong muji Musa, wong iku ya tak puji. Mbek wong Nasrani ya begitu tuh kearifane Rasulullah. Dan itu mengundang simpati karena Nabi tidak kumo luhur langsung bilang bener kowe. Musa iku anak buahku iku ora tau. Ora ono ngono. Begitu juga dengan Isa. Nabi Muhammad itu rileks saja ketika di Madinah. Orang Yahudi itu puasa hari apa? Asyura. Nabi ya rileks saja. Beberapa sahabat disuruh tanya. Itu di depan umum. Tanyakan orang-orang Yahudi itu, kenapa puasa hari ya ke-10 Asyura itu? Ya ini hari yang dimana Allah menyelamatkan Musa. Maka kita puasa. Nabi Muhammad jawab rileks. Nahnu ahaqqu bi Musa. Kita pun berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi menyuruh para sahabatnya puasa hari apa? Asyura. Ya sudah rileks saja Nabi. Jadi perdebatan di Madinah ini sudah perdebatan klaim. Perdebatan apa? Klaim. Jadi polemiknya lebih spesifik. Tapi lebih menguntungkan Rasulullah karena ada dialog. Ada dialog, ada percaturan agama. Beda dengan di Mekah. Mat, kowe kok sujud itu ngeleti apa, Mat? Untuk apa? Mergo wis ora paham blas pangeran apa iku wis ora paham. Wis beda waduh. Nah, kuliah ayyuhal kafirun itu turun di Mekah. Nah, yang di Madinah itu yang istilah-istilah ahli kitab. Nah, itu para ahli tafsir itu meneliti itu sampai detail sehingga nanti kalau membaca Quran itu kelihatan sekali pola-polanya tentang apa. Akhirnya tes-tesan itu sudah lucu. Wong itu sak pinter-pinter itu kan klaim. Ngrungokno tenan, ben iki dadi pinter. Wes wae sampean anut aku iso dadi dokter ahli tafsir. Ya keliru-keliru lah jawabane pokoke. Akhirnya begini misalnya. Ketika Rasulullah Muhammad mengatakan saya ini punya kitab suci yang namanya Al-Qur'an. Jare wong Yahudi sraono jenenge manusa kok diomongi pangeran langsung. Ini sajane orang Yahudi ngomong gitu hanya nuruti sentimen Muhammad tuh enggak nabi. Tapi dia keterucut enggak ada manusia kok diomongi Allah langsung. Akhirnya Quran turun kulman anzalal kitabal ladzi jaa bihi Musa. Jadi Kanjeng Nabi aku ora nabi ora apa-apa, ora diomongi pangeran langsung enggak apa-apa, tapi Musa ya ora nabi pisan, ora ana wong sing diomongi pangeran. Nah aku ora nabi ya Musa ora nabi pisan. Gak sido mat ngono gak sido. Padha nabi nerah. Jadi polemiknya sudah lebih jelimet. Ma anzalallahu ala basarim min sa. Kul man anzala kitabal ladzi jaa bihi Musa nura wa hudal linasi taj'alunahu qarati satubduna wa tukhfuna katsira. Ora ana wong diomongi Allah langsung. Sakjane wong Yahudi ngomong ngono tujuane menafikan kenabian Muhammad. Tapi akhirnya keterucut siapa saja enggak mungkin diomongi Allah langsung. Ya karek Kanjeng Nabi, ya nak ngono Musa ya ora nabi. Nak dene nabi berarti didhawuhi Allah. Akhirnya mereka batal. Terus klaim. Terus agama sing paling tuwa iku ndi? Jare Kanjeng Nabi yo agamaku itu Islam. Islam itu anut Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi itu benar dalam membahasakan awas ya. Nak keliru awas ya kan dosa. Agama paling tua itu Islam jare Nabi. Maknane Islam apa mat? Berserah diri kepada Allah dan iku aku anut Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad membahasakan aku anut Nabi Ibrahim. Anit tabi millata Ibrahimah hanifan. Wong Yahudi diguyu-guyu. Agama anyaran mat, anyaran. Ibrahim Yahudi. Wah, dinyak Kanjeng Nabi terus Jibril marah sekampungan tenan. Kok iso Ibrahim Yahudi? Wong Yahudi be Ibrahim tuwa Ibrahim. Dadi padha karo muni ngene Soekarno pengikut Puan Maharani kira-kira. Kira-kira padha karo ngono. Dadi padha karo misale Kiai Krapek sing saiki iku Mbah Munawir pengikut Gus Najib kira-kira gitu kebalik gitu. Mbah Zubair pengikut Gus Yofur gitu. Karena ya jadi aneh. Atau misalnya mbah saya, Mbah Nur Sam, bapaknya bapak pengikut Hasan anak saya itu kan aneh. Akhirnya pangeran gojlok ke pangeran karena ini orang Yahudi. Orang Yahudi itu
pangeran oleh gojo ke ilmiah. Ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bihi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Kalian ini pengagum ilmu, pengagum argumentasi ilmiah. Cobalah kalau debat Muhammad itu sedikit ilmiah saja. Karena kamu itu pengagum ilmiah, pengagum argumentatif hujah. Terus Allah mulai ngendikan lima tuhajuna fi Ibrahim atau wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di afala taqilun. Kok iso Ibrahim pengikut Yahudi? Yahudi be Ibrahim tuwa. Ibrahim baru karo muni ngono tadi. Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Mbak Zubair itu pengagum Gus Zufur, Mbak Munawir itu pengagum Gus Najib, kan aneh. Paham ya? Akhirnya orang Islam nerangno, mulane ilmu nasab penting. Terus Kanjeng Nabi nerangno, kowe roh mbah-mbahmu tahu Muhammad jenenge Yahuda ya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi agama Yahudi dimulai dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah anak jarene wong Yahudi Ibrahim pengikut Yahuda. Jadi padha karo muni Soekarno pengikut Puan Maharani. Aneh to ora? Wah itu terus Yahudi wisen sak pol-pole sampai akhirnya akeh sing Islam. Mergo dianggap wah debat iki ora ilmiah. Artinya apa? Kalau sudah debat menyangkut klaim itu pasti tidak ilmiah. Simbangun iki sapa? Ya simbangun ya rakyat tong duwe rakyat. Tapi nek cara klaim kan dadi kampanye. Nek cara tau simbangun sapa? Pangeran sing didonya pangeran. Di mana-mana yang namanya klaim itu wis ruwet, angger klaim itu wis ruwet. Nah, Nabi ketika di Medina itu polemiknya sudah polemik klaim. Makanya itu lebih jelimet. Adu keren-kerenan Nabi. Adu klaim-klaiman Ibrahim itu pengikut siapa? Nabi Muhammad lebih fair. Nabi Muhammad orang menikah Ibrahim pengikutku. Nah, ngono kan gak fair. Nabi tetap anitabi millata Ibrahim Hanifah. Aku itu pengikut Ibrahim. Meskipun Nabi Sayyidul Anbiya al-Mursalin, tapi dalam struktural kan ditakdir akhirul anbiya, secara generasi akhir. Untuk generasi akhir itu posisinya tabe apa? Tabe pengikut. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama shollaita ala Ibrahim. Aku NU ya ala Sayyidina Ibrahim langsung. Tak baleni ping pindho ngene kok repot. Ngono Nabi Musa tau digojlok mbek pangeran. Nabi Musa nabi paling kritis, senengane ngritisi wong tapi akhirnya dikritisi. Nah, wong angger ngritisi wong ya akhirnya dikritisi. Ya Allah, saya ini kasih doa supaya orang itu tidak bisa ngritik saya. Pokoknya anane tak lakoni bener iki wong-wong kecangkeman yang ngritik aku. Jawabe Allah ku lucu, jawabe Allah seneng. Hada sayun lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu bika. Iku sesuatu sing aku wis pangeran. Iku sing ngritik akeh. Jare ora nyembadani dongane, jare ini itu kok trimo kowe. Terus aku sing pangeran wae disalahno iku tenang kowe trimo nabi disalahno kok geger tenang ae. Lan ana kiai kok disalahno sumpah makome ndek-ndekan. Biasa wae. Kan saiki nyalahno profesi gitu lho. Nyalahno iku profesi saiki. Kok belo wong gak profesi saiki. Belo wong ora hak bebas lho. Profesi saiki. Kayak dakwah bareng saiki ya profesi. Lah bareng dakwah diundang ning Kalimantan kok takok. Ini berapa undangannya? Hanya satu. Wah ndak bisa, minimal 6. Iku dakwah apa profesi? Profesi mergo diitung nak siji cek rugi gak sumbut sampai tikete. Nak 6 mak. Iku profesi apa dakwah? Profesi. Mulane cara kula mubalek saiki wajib zakat. Ngono uteke wis utek dagang. Dadi cara kula iku wajib zakat. Lho kok biasa ngomongin, ada mubalek yang soleh tanya ke saya, Gus jenengan guyon apa tenan? Ya tenan. Ndekne nggih Gus kula zakat. Tak angen-angen jeneng profesi ini kategori ini. Karena kalau diundang di luar Jawa tanya berapa titik? Nak 6 ya. Oke. Mergo diitung nak 6 misalnya 5 jutaan nak piro? 30. Tapi barang nak sitok kan rugi deh. Ono dai ikhlas pikiran rugi untung. Nak dai ikhlas tak jamin ra wajib zakat. Untuk sidik wis menengah untuk akeh ya dienggo sedekah manjane uteke wis ilawah wa fillah iku gak sampe wajib napa zakat nek sing uteke pating krentel ini kudu wajib jadi zakat iku jelas profesi napa profesi wis tak jamin gak zakat dosa wis jelas profesi ya iku sing dikritik Nabi apa soben fi akhir zaman kasirun khutubahu qalilun
fuqaha aku. Serasa dijerok-jerokno. Sementing do tobat. Ya sudah ngerti ya. Jadi polemik yang di ayat-ayat Makkiyah itu nuansanya beda sama sekali dengan polemik di ayat apa? Madaniyah. Kalau di Madaniyah wis boleh kayak wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Polemiknya tapi tetap percaya ada surga dan neraka. Sementara di Mekah pikirannya idza mitna wa kunna turabau wa idzuman, masa kita sudah jadi debu, jadi gini bangkit lagi? Enggak mungkin Muhammad. Nah, ayat seperti ini tidak bisa kamu katakan orang kafir itu orang yang meyakini tidak adanya hari kebangkitan. Kafir yang apa? Paham ya? Karena kafir Nasrani percaya, kafir Yahudi percaya. Makanya kalau kafir itu kafir yang mana? Nggak jelas ya? Ya kalau periode Makkiyah ya kafirnya jenisnya yang idza mitna wa kunna turabau wa idzuman. Kalau kafir jenis Madaniyah yang jenis la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Nah, Nabi itu menghadapi dua jenis kafir ini, kafir non ahli kitab dan kafir ahli kitab. Belum menghadapi lagi wong munafik yang agak kesana agak kemari. Belum menghadapi orang soleh sing ora siap roh donya iku pincang. Yaiku wong khawarit, soleh ra karu-karuan tapi kepengin donya ideal akhirnya jadi ekstremis. Jadi Nabi ngadepi 4 musuh. Kafir ala Mekah, yuk kafir non ahli kitab, ambek kafir ahli kitab, ambek wong munafik, ambek wong khusuk kebablasan. Mulane kula ora seneng di santri khusuk, bapak itu paling ora seneng di santri khusuk, mbahmun ora seneng. Mbahmun parah sange ora senenge nak ndawuhi zada khusuan zada jalan, tambah khusuk tambah pintu. Karena ya tadi, misalnya kiai ini wiridan, santri ini melayu, gak ngergani kiai. Ya kalau kiai ini wiridan separuh Melayu ya keben cenra wajib ditinggal ya ora apa-apa. Tarif ra wajib nak ditinggal ora apa-apa. Mulane pondok-pondok alim-alim sak rohku kula pondok sarang ya anggere bangun wiridan separuh bubar. Ya karena tadi kiai ini rawani loro yo pancen ra wajib. Tapi nak wong khusyuk gak iso kudu wiridan kabeh. Gak ngregani kiai. Lho iku sapa kok wajibno barang sing ora wajib mencana. Di zaman Nabi santai lho, tak ceritani Nabi nate ngaji teng teras masjid. Itu ana sahabat nggo pacul diliwati tok Nabi. Sampai pemuda-muda bilang, wong siale saya kono Nabi ngaji kok ora melok ngaji. Jare Nabi jape santai. Ndekne mergawe golekno nafkah anak bojo ya ajaranku, gak apa-apa cung terusno. Mergo. Makanya saya itu gak pernah. Misalnya Ruhin ora ngaji, Mustafa nek takon ning ndi kenapa ora ngaji, apa saiki ra seneng aku ora ngarah. Innalillah tenan takok ngono. Musibah cara kula. Wong ngaji ya di perhitungan, misalnya hiburan, paham ya? Sing ra ngaji ya di perhitungan, misalnya ono uzur, ya sudah. Sing elek maksiat, demenan lho elek. Ya sudah biasa saja. Mari rusak wong ra ikhlas, ruwet, wong ra ikhlas ruwet. Akhire gawe hukume dhewe, napa gawe apa? Hukume dhewe. Ulama dhisik ku suwante. Ono ulama dipisoi wong malah ditakoki. Kowe njuk dhuwit aku. Lho kula bar misoi jenengan njuk dhuwit. Kowe iman mek dawuh Nabi nak wong misoi ku apike dikekno sing dipisoi. Tak kei dhuwit. Mergo kowe ngekeki kaapianem dikekno aku, tak upahi. Terusno oleh misoi. Nuwangi serius. Wong kok apike kok jenengan ya ora ya apik iman wae mek dawuh Nabi. Mestine kena dipisoi wong lane wong tak wengi tak ngono. Kena pen dadi wali mesti tak calokno bupati. Wis mesti dadi wali. Mergo sak Bantul ngenyek kabeh. Wah, itu kan, ini kan kalau ngomong nak ngenyek itu ganjarane wonge sing ngenyek dikekno sing dinyek, utawa keeleane sing dinyek dikekno sing ngenyek. Jadi mulane kejogeman gedeng calon presiden, iku nak ikhlas iku wis wali tenan, sak Indonesia sing ngenyek. Iku nak ikhlas iku wali tenan, dikritik wong sak Indonesia. Asal ngritik ora bener, kadang bener iku apa sing repotne. Ya tapi agak sih bener, agak jumlah hok sing bener agak ndi. Agak sih bener. Ya makanya ini kajian ini penting sekali supaya nanti nyifati orang kafir itu proporsional. Kafir yang mana? Kalau kafir-kafir tema samawi itu kadang-kadang ya kita sama. Seperti menghormati Nabi Musa dengan puasa Asyura. Nabi Muhammad ya ikrar, akhirnya puasa apa? Puasa apa? Asyura. Ya enggak masalah. Nah, itu makanya terus yang menghadapi ahli kitab itu aturan rupane la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya aja yani ya aja orani karena mbok tengelak kadang bener, mbok bener no kadang salah.
Tapi nabi kafir Mekah mesti salah karena mereka nggak punya tradisi beragama. Akhirnya caranya masuk Islam ya beda. Mesti anggar masuk Islam kafir Mekah itu rata-rata naif. Ya mau. Pas itikaf jebule pangerane duya ini kok. Luar. Pangeran gak keren bes. Ana sing pangerane dibuat anake ning sampah bareng gak tangi-tangi. Pangeranku kok ngono-ngono wae, kok gak ana reaksine. Dadi carane nang Yahudi Nasrani carane Islam itu adu polemik. Quran dibandingno Taurat ternyata unggul Quran. Quran membicarakan alam gaib sesuai fakta terus akhirnya iman. Tak contoh yang paling mudah. Nabi Muhammad itu umur 7 tahun, Kila 12 tahun. Itu dijak Abu Thalib ning gene Syam. Ketemu Rahibu Bukhairah itu ngerti tenan mripate dibuka ada alamat nubuwah. Katifihil Aisar dibuka ada alamat nubuwah. Cuma dia kecewa karena anak ini itu anaknya Abu Thalib. Makanya dia tanya ke Abu Thalib, ini siapa? Abu Thalib pasti ku muni anak saya. Karena pikiran Abu Thalib bahasa anak itu memasukkan anak angkat. Dia kecewanya kayak apa? Barang kecewa Abu Thalib tanya, kenapa setelah saya jawab ini anak saya kok kecewa? Jawabnya Bukhairah detail. Semua alamat Nabi ada pada anak ini kecuali satu, di bapak kue. Lu masalah alamat Nabi orang kabeh kecuali status dia yatim. Nah iki anak murah sido dadi Nabi. Mergo gak yatim kan berarti duwe. Ora iki yatim, bapaknya mati zaman ning kandungan, aku iki pamane. Terus diambungi Mbak Bukhairah. Kayak apa detailnya orang Nasrani? Bukhairah itu Nasrani apa enggak? Nasrani. Dia punya tema-tema samawi. Beda dengan kafir Mekah. Ana wong ngabaro nabi ku apa? Terus pangeran niku piye? Kok apa? Kok mas apa kok perak? Ku pacu pertanyaane wis. Nah, yang periode itu periode Makkiyah. Paham ya? Makanya terus karena itu penting sekali semua tafsir setiap awal surat dikei judul Makkiyatun atau Madaniyatun. Maksud jadi itu satu disiplin ilmu yang luar biasa. Nah, nek sing ngarang alim ya diwaca. Makkiyatun bangsa Mekah, Madaniyatun jare muridé sing alim wis ro Mbah. Masa Madaniyatun artinya bangsa Mekah kan gak mungkin. Mulane jogeman di murid alim. Mari reso bodoni. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita ikuti bersama pengawasan Gus Bah di channel Gus Bah. Semoga kita semua oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin.